Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuhid dan saya adalah seorang guru ngaji. Biasanya kalau ada murid baru atau santri baru, itu yang pertama kali saya tes adalah bacaan surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Karena ini yang paling penting, sebab Fatihah itu termasuk rukun sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Nggak sah sholatnya orang kalau dia nggak baca Fatihah. Kemudian yang kedua yang saya tes adalah menulis surah Al-Fatihah. Di tes-tesan membaca itu rata-rata anak bisa berhasil. Ya paling yang enggak cuma 1-2. Tapi di tes-tesan menulis itu yang berhasil, yang bisa. Ya ada. Yang enggak bisa itu paling ya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kok jadi hitung-hitungan? Jadi di tes-tesan menulis itu kira-kira dari 25 anak itu yang bisa cuma 1. Tapi asal mereka masih mau belajar, itu ya bagus. Yang nggak bagus itu kalau sudah tahu dia nggak bisa, tapi nggak mau belajar. Ya, bisa nulis Arab, khususnya Al-Quran, itu memang nggak wajib. Tapi bukan berarti itu boleh untuk diabaikan. Apalagi santri. Wah, kalau santri mestinya ya wajib bisa. Apalagi guru agama. Apalagi guru ngaji. Karena bukan sekali 2 kali. Saya itu sering menyaksikan ada guru yang ngajar murid-muridnya itu nulis di papan tulis, tapi tulisannya salah. Ini guru diikuti anak murid, terus tulisannya salah. Ya, ini cukup miris sebenarnya. Dan pernah ada kan itu seorang ustadzah, masih ingat nggak? Ada ustadzah tampil di televisi. Ya, saya lihatnya di YouTube sih. Tapi di televisinya. Maksudnya sekarang televisi kan punya YouTube. Nah, itu saya lihatnya di YouTube. Pokoknya dia tampilnya di televisi gitulah. Televisi nasional yang disaksikan se-Indonesia manusia. Bahkan di luar negeri juga bisa menyaksikan itu. Dia sok-sokan pakai papan tulis dan salah loh. Dia yang tampil di TV, aku yang malu. Oke, kita tidak usah memperpanjang lebar masalah itu. Langsung saja kita membahas bagaimana caranya menulis Al-Quran dengan mudah. Tapi sebelum itu mungkin ada yang belum tahu, jadi dalam menulis Al-Quran itu ada beberapa model, ada banyak model. Tapi di sini saya tidak akan menyebut semuanya. Saya hanya akan membahas Rasm Uthmani, Rasm Imla'i, Rasm Bahriyah, Rasm Braille. Braille apa Braille ya? Braille aja ya. Rasm Braille, kemudian Rasm transliterasi. Rasm Uthmani adalah model penulisan Al-Quran yang dibakukan pada masa Sayyidina Uthman bin Affan pada tahun 25 kalender Hijriah atau tahun 646 kalender Masehi. Model penulisan Rasm Uthmani ini berbeda dengan model penulisan bahasa Arab pada umumnya. Ada banyak perbedaan, tapi tenang saja. Di sini saya akan memberikan tips yang paling mudah, cara yang paling sederhana agar ketika menulis Al-Quran dengan Rasm Uthmani ini tidak terjadi kesalahan, yaitu dengan cara melihat. Jadi siapkan kertas yang ingin Anda tulis di situ, terus siapkan juga mushaf Al-Quran yang pakai Rasm Uthmani. Lihat, tulis, lihat, tulis, lihat, tulis. Ya daripada terjadi kesalahan kan mending lihat kan. Tapi kan nggak keren gitu. Nggak keren masa sudah tampil di televisi terus lihat mushaf, kan nggak keren. Ya daripada salah yang mending lihat. Tapi tenang saja, ada cara kedua, yaitu dengan menghafalkan tulisannya. Ya awalnya ya lihat, jadi lihat, tulis, lihat, tulis, lihat, tulis.
Oh, tulisannya begini, tulisannya begini, tulisannya begini. Tutup Al-Qur'annya, tulis, gak usah lihat lagi, tulis, kemudian cocokkan. Oh, sudah benar, berarti sudah bisa. Nah, itu baru pede nulis. Jangan nggak bisa, sudah keduluan PD-nya. Tapi cara yang terbaik adalah dengan mengetahui kaidah-kaidahnya. Di sini saya tidak akan membeberkannya secara detail, saya hanya akan menyampaikan yang dasar-dasarnya saja dan semoga ini bisa membantu. Baiklah, ini adalah kaidah dasar penulisan Rasm Utsmani. Ada az-ziyadah atau tambahan, ada al-hadzf atau penghapusan, ada al-badal atau pergantian, ada al-fasl wal wasl atau spasi dan serangkai, ada hamzah, kemudian ada ta'addudul qiraah atau yang memiliki beberapa qiraah sekaligus. Yang tambahan itu ada tambahan alif, ada tambahan waw, ada tambahan ya. Yang tambahan alif misalnya adzununa, ar-rasula, as-sabila, itu kan sudah ada alnya, harusnya nggak ada alifnya. Nah, alif di situ itu tambahan. Kemudian yang tambahan waw, misalnya saurikum ayati, saurikum, di situ wawnya waw tambahan, dibacanya tetap pendek, saurikum. Terus ada min nabail mursalin, ada min tilqai nafsi. Terus yang tambahan ya itu ada BID, itu ya-nya 2, ya yang satunya itu tambahan. Terus sekarang yang al-hadzf atau yang penghapusan, itu ada penghapusan alif, ada penghapusan ya, ada penghapusan waw, ada penghapusan lam yang diidghamkan. Yang penghapusan alif misalnya ya ayyuha, itu ya ya-nya itu alifnya nggak ditulis, tapi nanti dikasih fathah yang berdiri itu. Terus ada haula, ha-nya itu alifnya nggak ditulis. Terus ada ad-dolalah, ad-dolah itu alifnya juga nggak ditulis, yaitu nanti diganti dengan fathah yang berdiri. Kemudian ada penghapusan ya, misalnya bagin, adin, ada wa'ati'un, itu ujibu da'watad da'i idza da'an, itu kan artinya da'ani, wa'ati'uni, itu ya-nya dihapus. Kemudian ada yang penghapusan waw, itu kayak fa'wu. Terus ada penghapusan lam yang diidghamkan, kayak walaili idza yaghsha, ada alladzi. Terus ada al-badal, yang pergantian. Itu ada alif diganti dengan ya. Alif yang diganti dengan waw. Kayak as-sholata, itu kan mestinya alif tuh, as-sholata, tapi ditulisnya as-sholauta, gitu kan. Ada az-zakata, ditulisnya az-zakauta. Ada ar-riba, ditulisnya ar-ribau. Itu pergantian. Ada pergantian tak marbuto diganti dengan tak maftuha. Tak marbuto itu tak yang bulat, tak maftuha itu tak yang terbuka. Misalnya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatallah, inna rahmatallah, itu mestinya kan taknya bulat, itu ditulisnya maftuha, terbuka. Terus misalnya lagi ada watammat kalimatu rabbika, kalimatu itu mestinya taknya bulat, ditulisnya terbuka. Oke, terus yang al-fasl wal wasl, yang ditulis spasi dan serangkai, itu misalnya innama tu'aduna la'at, di surat Al-An'am ayat 134, itu ditulisnya pakai spasi terpisah antara inna sama ma. Inna ma, ya bacanya tetap innama, tapi ditulisnya itu pakai spasi. Kalau innama yang di ayat yang lain itu ditulisnya serangkai, ya kecuali yang ayat
yang Al-An'am ayat 134 itu. Kalau yang lain ditulisnya serangkai. Nama nun sama mimnya itu loh gandeng. Enggak ada spasinya. Kemudian yang hamzah. Hamzah ini kalau sukun. Ya, hamzahnya kalau sukun ditulisnya dengan huruf harokat sebelumnya. Seperti i'dzan itu. U'tumina. Kalau hamzahnya ini berharokat, jika di awal ditulisnya pakai alif seperti Ayyub, Ulu. Kalau hamzahnya di tengah ditulisnya sesuai dengan harokatnya seperti Sa'ala, itu pakai alif. Su'ila, itu pakai ya. Naqra'uhu, itu pakai waw. Kalau di akhir ditulisnya menyesuaikan dengan huruf sebelum akhir seperti Sabai pakai alif, Syati'i pakai ya. Terus lu itu pakai waw. Sekarang yang ta'addudul qiraah. Jadi ini tuh yang memiliki beberapa qiraah sekaligus. Misalnya Maliki Yaumiddin, kan ada yang baca Maliki Yaumiddin, itu ditulisnya mim lam kaf. Kalau yang bacanya panjang ya nanti harokat fathahnya diberdirikan, yang bacanya pendek tinggal dimiringkan. Jadi ini ada bisa digunakan untuk dua qiraah sekaligus. Atau yang yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kan ada yang bacanya juga yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa. Makanya yukhadi'una ditulisnya sama kayak yakhda'una. Gitu. Jadi memiliki beberapa qiraah sekaligus. Yang ketiga, Rasm Bahriyah. Dinamai Bahriyah karena mushaf standar ini pertama kali dicetak oleh Angkatan Laut Turki Utsmani. Angkatan Laut, laut itu bahasa Arabnya Bahar, makanya dinamai Bahriyah. Mushaf standar ini biasa juga disebut oleh kita dengan Al-Quran pojok. Al-Quran pojok itu yang ayatnya di pojok itu untuk memudahkan hafalan. Itu kalau di Indonesia sekarang sudah banyak. Dulu awal-awal itu di Kudus, makanya banyak kiai itu yang nggak ngebolehin santrinya menghafal Al-Quran dengan Al-Quran selain cetakan Kudus. Itu harus Kudus dulu tuh kan gitu. Nah, banyak ulama yang mentoleransi ini karena untuk memudahkan para penghafal Al-Quran. Rasm Bahriyah ini sebenarnya adalah gabungan dari Rasm Utsmani dan Rasm Imla'i. Jadi Rasm Bahriyah ini tidak menerapkan semua kaidah tadi, semua kaidah Rasm Utsmani tadi. Yang diterapkan hanya yang al-badal atau pergantian. Seperti as-sholata, itu tetap ditulisnya as-sholauta, az-zakata, tetap ditulisnya az-zakauta. Tapi yang lain itu ditulisnya pakai Rasm Imla'i. Makanya ada yang mengatakan standar Bahriyah ini dengan Rasm Utsmani asasi. Rasm Bahriyah adalah termasuk salah satu standar yang menjadi acuan mushaf standar Indonesia. Nah, ini ada kasus menarik terkait Al-Quran cetakan Indonesia. Tapi saya tidak akan bahas di sini. Insya Allah saya akan bahas di video berikutnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Yang keempat, Rasm Braille. Rasm Braille adalah model penulisan timbul dari kode-kode titik acak 6 yang kayak domino gitulah. Itu digunakan untuk orang-orang yang tunanetra atau memiliki masalah dalam penglihatannya. Yang kelima, Rasm Transliterasi. Rasm Transliterasi adalah model tulisan yang nggak pakai alif ba ta, tapi pakainya ABCD, cuma bacaannya sama. Itu yang biasanya kayak ada di buku-buku Yasin, buku-buku tahlil, atau buku-buku panduan sholat bagi pemula. Itu yang kalau nulis Allahu Akbar itu jadinya A L L A H U A K B A R kayak gitu. Yasin ditulisnya Y A S I
N kayak gitu. Itu namanya transliterasi. Ya ini buat jagani itu apa ya? Menjagani buat orang gini loh. Ini tuh biar orang yang nggak bisa baca huruf Arab itu tetap bisa membacanya. Yang kalau yasinan tuh biar bisa ikut gitu, meskipun yang dibaca itu gedriknya itu ya nggak apa-apa buat pemula atau belajar sholat tadi, belajar Fatihah belum bisa baca huruf Arab tapi dia sudah pengen sholat. Sebenarnya banyak orang Islam yang belum bisa. Yang penting mau belajar ya, yang belum bisa, yang baru belajar, yang baru belajar sholat, baik yang mu'alaf maupun yang sudah Islam sejak lahir tapi nggak pernah sholat terus pengen sholat, pengen belajar dengan sungguh-sungguh, ya udah awal-awalnya pakai transliterasi itu dulu ya nggak apa-apa. Cuma rosen transliterasi ini ibaratnya itu kayak pintu darurat. Kamu nggak usah lewat situ kalau nggak dalam keadaan darurat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.